Bjorka bikin pemerintah was-was. Siapakah Bjorka, hacker yang bikin pemerintah RI ketar-ketir? Bjorka, hacker yang sempat membuat rusuh karena telah berhasil membocorkan data-data penting Kominfo. Dan sekarang dia telah berhasil membocorkan data pribadi milik Menteri Kominfo, bahkan sampai nomor handphone sebagai ucapan ulang tahun. Dan nggak cuma di situ aja, si hacker ini sekarang udah jadi idola orang Indonesia karena barusan aja tadi pagi nih dia telah berhasil membuka data diri siapa dalang balik kasus pembunuhan Munir. Yang dibocorkan adalah data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM card, data pemilik KPU, data surat presiden, dalang pembunuhan Munir, dan data pribadi Menkominfo. Reaksi pemerintah yang terlihat ketar-ketir. Biasanya orang yang takut itu ada sesuatu keburukan yang disembunyikan. Kalau saya sebagai advokat, malahan bisa dicari semua data di web. Nama asli, alamat kantor, nomor telepon, sampai kartu tanda pengenal advokat yang saya gunakan untuk syarat bersidang bisa dilihat. Jikalau Bjorka adalah benar dan tidak tertangkap, saya yakin Bjorka akan menjadi pahlawan yang akan membongkar semua kebusukan yang tertutup, bahkan akan membantu mengungkap kasus-kasus besar di Indonesia. Apakah mungkin dia adalah jawaban doa dari rakyat agar Indonesia menjadi lebih baik? Kasus ini menurut saya mega kasus ini, Pak. Sampai kita kebobolan di bocor 1,3 miliar data kartu SIM bocor di forum online British Forum dari akun bernama Bjorka. Ini memalukan, Pak, kalau menurut saya, Pak. Masa Kominfo sebulan 3 kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya begitu. Yang jadi masalah adalah bisa nggak kita menangkap hackernya gitu. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menangkap hacker yang agak profesional, yang profesional itu susah sekali sendiri gitu. Menurut saya butuh kerjasama yang cukup baik gitu dengan negara-negara lain, misalkan negara-negara yang memang punya akses yang cukup baik ketika melakukan profiling terhadap aktor-aktor hacker yang ada di internet. Bjorka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia internet dan membuat pemerintah Indonesia mulai ketar-ketir. Bjorka adalah hacker yang diduga meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bahkan Bjorka juga mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. Nama Bjorka muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculannya termasuk pernyataan-pernyataannya diketahui lewat situs forum Bridgehead.to. Selebihnya sosoknya tentu saja misterius. Mengutip detik.com, Bjorka mengatakan dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card pembayaran Indonesia yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Dia menegaskan surat untuk kepresidenan juga diberi pengaman khusus. Apalagi jika itu surat atau dokumen ke presiden selalu dilakukan melalui kripto atau sandi. Dan kripto setiap saat diubah jadi dokumen BIN ke presiden tidak bocor, tegasnya. Sementara Kepala Sekretariat Kepresidenan RI Heru Budi Hartono menegaskan tak ada surat atau dokumen negara yang bocor di internet. Tangkapan layar yang ditampilkan Bjorka adalah bohong belaka. Perlu saya tegaskan, adalah itu sudah melanggar hukum Undang-Undang ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya, kata Heru sebagaimana dilansir Antara pada Sabtu. Bjorka seperti ingin membuat pemerintah tidak libur. Sebuah percakapan di forum situs Bridge menyiratkan jika Bjorka sengaja melakukannya, terutama di akhir pekan. Tujuannya untuk membuat pemerintah tidak bisa libur di akhir pekan. Hal itu terlihat saat Bjorka membalas salah satu komentar user. "Selamat, ini bakal bikin mereka melek nanti malam," ungkap user tersebut. Bjorka lalu membalas dengan jawaban demikian. Ya, memang itu tujuannya supaya mereka nggak bisa libur akhir pekan. Bjorka diduga mendoxing Menkominfo.
Biorka sedang viral lantaran telah meretas 1,3 miliar data pendaftaran SIM card milik masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, Biorka juga melakukan aksi lainnya seperti membocorkan data Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate. Hal itu ia lakukan ketika Johnny sedang berulang tahun. Awalnya, Biorka menulis ucapan selamat ulang tahun di grup Telegram Biorkanisme, Happy Birthday, seperti dikutip Detikcom. Kemudian Biorka melampirkan sejumlah data pribadi yang diduga milik Johnny, mulai dari NIK, kartu keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga ID vaksin. Ini 5 hacker terkenal dan berbahaya di dunia. Saat ini masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya hacker atau peretas yang berhasil membobol ratusan jutaan data pada beberapa penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE, dan juga diduga dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo. Diketahui peretas yang berhasil membocorkan dan memperjualbelikan data tersebut adalah oknum yang memiliki username Biorka. Masih belum diketahui siapa yang ada di balik hacker Biorka tersebut, tetapi saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi di masyarakat. BSSN juga diketahui telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga telah mengalami insiden kebocoran data. Tidak terkecuali dengan PSE yang ada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kasus peretasan ini tentu saja bukan yang pertama kalinya terjadi di dunia. Banyak data-data baik di negara Indonesia maupun dunia diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hacker yang pernah ditakuti dunia dan dinilai sangat berbahaya bagi keamanan. Lantas, siapa sajakah hacker terkenal dan berbahaya di dunia? Simak informasi lengkapnya berikut ini. 1. Jonathan James. Jonathan menjadi salah satu peretas paling ditakuti di dunia. Di usia yang menginjak 15 tahun, James berhasil melakukan peretasan untuk modernisasi sekolahnya yang ada di Florida. Tidak hanya itu, James juga pernah memporak-porandakan situs Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat dan juga telah membobol perangkat lunak atau software yang dimiliki oleh NASA dengan nilai sebesar US$ 25 miliar. Tidak main-main. James berhasil mengendalikan software yang digunakan untuk mengontrol satelit yang ada di seluruh dunia. Aksinya tersebut berhasil tercium oleh pihak kepolisian. James pun ditangkap dan mendapatkan hukuman penjara rumah selama 6 bulan. Setelah dirinya dibebaskan, James juga dilarang untuk melakukan interaksi dengan komputer hingga usianya menginjak 18 tahun. Namun pada tahun 2008, James tewas karena bunuh diri. Ia memilih untuk bunuh diri karena merasa selalu diikuti dan diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat. 2. Mary McKinnon. Gary McKinnon merupakan peretas handal asal Inggris. Gary menjadi salah satu peretas paling berbahaya yang ada di dunia setelah ia berhasil meretas sebanyak 97 sistem militer dan pertahanan yang ada di Amerika Serikat dalam waktu 13 bulan. Tidak hanya itu, Gary berhasil memporak-porandakan komputer milik Pentagon dan NASA serta mematikan 2.000 komputer di sebuah perusahaan yang terkenal. Yang ketiga, Jim Geovedi. Kali ini peretas paling menakutkan datang dari Indonesia. Jim merupakan hacker yang ditakuti di dunia. Hal tersebut diakui setelah dirinya berhasil mengubah arah 2 buah satelit
milik Indonesia dan 1 buah satelit milik China. Diketahui Jim melakukan aksinya karena ia ingin melihat kekurangan satelit. Tidak hanya itu, diakui oleh Jim kepada dunia, ia bisa mengendalikan jaringan internet di Indonesia serta melakukan modifikasi semua transaksi keuangan. Namun Jim enggan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, Anonymous. Anonymous adalah sekelompok hacker yang dibentuk pada tahun 2003 silam. Anonymous merupakan sekelompok hacker yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan topeng. Anonymous menjadi salah satu hacker yang paling ditakuti di dunia setelah menentang sensor yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, ia juga menolak adanya pembatasan internet yang telah diatur oleh pemerintah. Kelompok hacker ini menjadi hacker yang paling berpengaruh di dunia karena tindakannya memerangi tindakan kelompok teroris ISIS. Yang kelima, Edward Majersey. Beberapa waktu lalu, dunia sempat dihebohkan dengan bocornya foto telanjang artis internasional di internet. Diketahui hal tersebut merupakan ulah dari Edward. Foto tersebut merupakan milik Jennifer Lawrence. Aksinya diketahui pihak kepolisian. Edward pun ditangkap lalu mendekam di penjara selama 9 bulan lamanya.